Di dalam Al-Quranul Karim ketika menjelaskan tentang tobatnya penduduk Nainawa ini, apa firman-Nya? Allah mengatakan dalam surah Yunus 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya semua kaum Nainawa yang 100.000 lebihnya bisa 20.000, 30.000, 40.000 semua beriman. Tidak ada satupun kaum yang beriman semuanya kecuali kaum Nainawa. Kalau sebelumnya nabi-nabi adalah yang beriman, ada enggak gitu ya. Nabi SAW saja ada yang beriman, ada yang enggak kan gitu. Abu Jahal tak beriman, Abu Lahab enggak beriman, bahkan orang terdekatnya Rasul Abu Thalib tak beriman juga. Tapi kaum Nainawa ini semua beriman. Ajaib gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman itu, Nabi Yunus tidak tahu, karena dia sudah pergi masalahnya. Pergi dalam posisi marah dia. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala katakan wa dhannun, dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dhunnun itu idzahaba mughadibah, dia pergi dalam kondisi marah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, marah itu kadang-kadang perlu. Sebagaimana Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, apa kata Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadi wala imra'ah wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rasul itu tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, baik kepada istri-istrinya ataupun kepada pembantu-pembantunya, kecuali dalam rangka jihad. Kalau dalam jihad dia harus mengayunkan pedang lah. Kemudian kata Aisyah di ujung hadis, ya, dia mengatakan wa manila minhu syai'un qad fayantaqimu min sahibihi illa an yantahika syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wajalla. Dan Rasul tidak pernah marah untuk membalas sesuatu dengan kemarahannya, kecuali kalau di hadapan ada orang-orang merobek kehormatan Allah. Kalau ada orang-orang yang merobek kehormatan Allah, melanggar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul marah. Rasul marah. Makanya ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzumah, wanita ini anak pejabat, mencuri ketahuan. Kemudian orang-orang dari Bani Mahzum mengatakan, cobalah seseorang datang kepada Rasul, janganlah, dia kan wanita mulia, anak pejabat, masa mau dihukum dipotong tangan, kasihanlah dia. Akhirnya orang-orang ini mengatakan, coba kalau kalian datangi Usama bin Zaid. Bukankah Usama bin Zaid itu sahabat yang paling dicintai Nabi, karena dia anak daripada Zaid ibn Harithah, anak angkatnya. Coba lobi dia, mudah-mudahan berhasil agar Rasul tidak menghukum wanita pejabat dari Bani Mahzumah itu. Maka kemudian Usama datang kepada Rasul, menceritakan bahwa dia diutus oleh Bani Mahzum supaya Rasul jangan menghukum wanita yang mencuri itu, karena wanita itu anak pejabat. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarib tarakuh wa idza saraqa fihimudh dhaif aqamu alaihi al-had wa aimullah law Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kata Rasul. Kata Nabi SAW, enak saja hancurnya umat sebelum kalian, kata Rasul, apabila pencurinya
orang-orang mulia, kalian tinggalkan hukumannya. Apabila pencurinya orang-orang lemah, kalian pula tegakkan hukumannya. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, ku potong sendiri tangannya. Bisa. Marah itu penting kalau dalam masalah melihat kemungkaran. Maka Nabi Yunus itu marah gitu loh. Sudah didakwai selama 33 tahun, tidak pula beriman kepadanya. Sudah diancam-ancam azab, tidak pula beriman kepadanya. Makanya dia pergi dalam kondisi marah. Rupanya Yunus tidak tahu kalau kaumnya sudah beriman, itu masalahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dia belum diizinkan pergi dari kaumnya, dia berijtihad sendiri keluar hijrah dari kaumnya. Beda dengan Lut alaihi salam. Kenapa dia meninggalkan Sodom kemudian hijrah ke Palestina? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus 3 malaikat memberitahu kaum Lut dan memberitahu Nabi Lut bahwa ni subuh akan datang azab kepada kaummu, kau pergi. Berarti Nabi Lut diizinkan kan? Makanya dia pergi. Setelah pergi datanglah azab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dengan satu sayapnya. Diangkatnya kaum Sodom ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi, dan sekarang jadi laut mati. Lut keluar hijrah karena ada izin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Namrud di Irak. Dia tidak bisa lagi mendakwahi mereka, dan Allah sudah izinkan untuk hijrah. Maka Ibrahim hijrah ke Syam, ke Palestina, kemudian ke Mesir, sampai ke Jazirah Arab. Termasuk Nabi Musa, dia hijrah karena dia tidak bisa lagi untuk mendakwahi orang-orang Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun dan membahayakan Bani Israel. Perintahkan Musa untuk hijrah dari Mesir ke mana? Ke Palestina. Jadi nabi-nabi ini diizinkan hijrah, makanya tidak diuji oleh Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang tidak bisa lagi berdakwah di Mekah. Makanya ketika dia mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, "Qad adina li bil hijrah ya Abu Bakrin." Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, "As-suhbatu suhbatu Rasul." Bolehkah aku menjadi temanmu hijrahmu, menjadi teman hijrahmu? Kata Rasul, "As-suhbatu suhbatu ya Abu Bakrin." Boleh kau jadi temanku. Maka Rasul pun setelah dapat izin Allah keluar dari Mekah hijrah ke Madinah. Lah Nabi Yunus ini belum ada izin, dia main keluar gitu saja. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam pun diuji dengan ujian yang cukup berat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan kaumnya dan hendak menyeberang lautan. Maka dia melihat ada kapal penuh dengan muatan dan penuh dengan penumpang juga. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam naiklah ke kapal tersebut. Naik ke kapal tersebut. Kemudian mengambil tempat duduk di ujung. Ya, karena penuh barang, penuh orang. Ketika datang waktu sholat, Nabi Yunus sholat di situ, dan orang-orang memperhatikan, menunjukkan bahwa ini orang mulia, ibadah sendiri di atas kapal. Tiba-tiba ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kapal ini sudah mulai berjalan ke tengah lautan, ada yang mengatakan tiba-tiba ada ikan paus atau ikan besar yang hendak menyerang perahu. Satu pendapat dari kalangan ahli tafsir, enggak ada dalilnya ya. Ini kan pendapat saja. Ada juga yang mengatakan tiba-tiba datang petir sehingga menggoyang kapalnya. Kapal penuh dengan muat, bisa saja dia robohkan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa datang ombak besar sehingga mengombang-ambingkan kapal, sehingga tidak harus dikurangi beban kapalnya. Kalau tidak, tenggelamlah kapal ini. Mulailah mereka mengeluarkan barang-barang di atas kapal untuk mengurangi beban kapal itu. Tapi sudah banyak dibuang barang-barang pun masih juga over kapasitas. Begitulah tamaknya orang kan, apalagi pedagang itu. Kapal ini kadang-kadang
Di luar kapasitasnya masih dijejeli barang saja kan. Penumpang tuh sudah seatnya habis, masih juga masuk. Berdirilah di situ. Kalau saya lihat di India itu kereta itu, masya Allah, perasaan itu yang duduk di atas kereta itu tidak lebih banyak daripada di atas keretanya. Makin banyak penumpang di atas keretanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian orang-orang pun berpikir, ini harus ada yang dikorbankan di antara kita. Tidak mungkinlah kita ini tenggelam rame-rame di sini. Kemudian dimintai kesepakatan semua orang yang dalam kapal itu, bagaimana kalau kita buat undian qara. Akhirnya kemudian sepakat mau tidak mau yang terkena undian, karena sudah kesepakatan harus loncat. Mulailah kemudian diundi satu persatu. Siapa? Bang Karim, loncat. Siapa lagi? Siapa lagi? Loncat. Terakhir pula nama Yunus keluar. Orang-orang sebagian tafsir mengatakan tidak mau Yunus itu meloncat. Kenapa? Karena ada orang yang tahu di kapal itu bahwa dia seorang nabi. Jangan dia, yang lain saja katanya. Atau ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada yang tahu tetapi dia orang asing, tapi karena ketika dia masuk perahu dia sholat, berarti dia bukan orang jahat, dia orang baik-baik, orang mulia. Dan mereka sangat menghargai orang asing sehingga mereka mengatakan, oh jangan, ini kan bukan orang sini katanya. Kita undi orang-orang kita saja katanya. Akhirnya diundi ulang, Yunus lagi keluar. Terpaksalah kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam harus keluar dari kapal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa kenapa alasan kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diberikan bala oleh Allah seperti itu. Tadi kita sudah sebutkan satu alasannya. Karena Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus masuk ke dalam perut ikan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Allah ingin pertunjukan ketika Yunus melemparkan dirinya ke dalam perut ikan, bahwa dia ada seorang nabi, memiliki mukjizat, bahwa dia tidak akan apa-apa dengan perut ikan itu. Dengan diambil oleh ikan itu nggak akan mati dia, dan itu bentuk mukjizatnya. Ada juga yang mengatakan Allah ingin memberitahu tentang kudrah dan iradahnya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengutus ikan besar kemudian melahap Nabi Yunus, kemudian mengeluarkan kembali dan tidak ada cacat sedikit pun, tetap hidup dan sehat bugar gitu ya. Ada juga yang mengatakan Allah hendak mentarbiah Nabi Yunus supaya makin kokoh lagi dengan keimanannya, sehingga harus diuji dulu. Dan ujiannya adalah dengan cara ditelan ikan tadi. Akhirnya kemudian ketika Nabi Yunus melemparkan dirinya dari perahu itu, rupanya Allah sudah siapkan ikan besar kemudian mencaplok Nabi Yunus. Tapi Allah katakan kepada ikan itu, ikan, kau tidak boleh memakan dagingnya dan tidak boleh merontokkan tulangnya, dan itu bukan rizkimu. Sehingga ikan itu hanya menelan saja, karena Allah sudah perintahkan jangan memakan dagingnya, jangan merontokkan tulangnya, dan itu bukan rizkimu. Ya ditelan gitu saja. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan ikan yang makan Nabi Yunus dimakan ikan lebih besar lagi, ikan dalam ikan lagi. Bayangkan. Jadi ikan ini makan Nabi Yunus, datang lagi ikan, dicaplok lagi ikan yang makan ikan Nabi Yunus itu. Dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nada fi dzulumat, pakai jamak. Dan Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan-kegelapan. Zulumat jamak artinya Yunus masuk dalam 3 kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar laut, kegelapan di tengah malam. Masuk ikan itu ke dalam dasar bumi, ke dalam dasar lautan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berapa lama Yunus ini di perut ikan itu?
dan apa yang dimakan sehingga dia tidak mati di dalamnya. Sebagian ahli tafsir sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membawakan beberapa pendapat para ulama, di antaranya ada yang mengatakan Nabi Yunus itu tinggal di perut ikan arba'ina yauman, 40 hari. Dan ini pendapat Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan sab'ata ayamin wa qila thalathata ayam. Ada yang mengatakan tidak sampai 40 hari. Nabi Yunus itu hanya 7 hari atau 3 hari. Dan ini pendapat Imam Atha dari Ja'far As-Sadiq. Ada juga yang mengatakan Nabi Yunus alaihi salam itu di perut ikan, dia masuk di waktu duha, ditelan di waktu duha gitu ya. Kemudian di waktu ketika tenggelam matahari dilepehkan sama ikan. Jadi hanya 1 hari saja, tidak sampai 40 hari, apalagi 7 ataupun 3 hari, cuma sehari saja. Wallahu alam, tidak ada dalil yang jelas masalah ini, kan ijtihad. Tetapi yang masyhur dari kalangan para ulama hanya 2 pendapat. Dimakan di waktu duha, dilepehkan di sore hari, dan juga pendapat yang mengatakan 3 hari di perut ikan, itu yang masyhur. Ya, di perut ikan itu 3 hari. Lalu apa yang dimakan? 3 hari pun kalau di perut ikan dasar lautan, kalau tidak makan ya gemetar juga lah kita. 1 hari antum tak makan ya gemetar. Makan makanan yang dimakan ikan yang dalam perutnya ya nggak ada cerita juga itu. Artinya wallahu alam, yang jelas Allah buat Nabi Yunus itu hidup di dalam perut ikan. Bahkan ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di perut ikan itu, dia sadar dia itu hamba Allah yang sudah bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Akhirnya ketika dalam perut ikan itu dia berjanji, dalam perut ikan itu dia akan membuat tempat khusus untuk sujud, buat masjid dalam perut ikan itu. Dan dia mengatakan, aku akan jadikan perut ikan sebagai masjidku, sehingga tidak ada manusia yang pernah sujud di dasar lautan kecuali aku, katanya. Maka Nabi Yunus pun kemudian bertasbih dalam perut ikan. Makna tasbih itu artinya sholat. Nabi Yunus itu sholat di perut ikan. Kenapa? Nabi SAW dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana Nabi SAW idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar, maka sebagai penyelesaiannya Rasul langsung salat. Dari sini Allah katakan wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Artinya kalau antum ada masalah, dan semua kita pasti ada masalah, maka minta masalah ini diselesaikan oleh Allah azza wa jalla, karena dia yang mengirim masalah, dia yang akan mengurai masalah. Caranya gimana? Salat, berdoa dalam salat agar masalah kita cepat diselesaikan. Itu yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam dalam kegelapan. Maka Yunus alaihi salatu wasallam di dalam 3 kegelapan itu, dia berusaha meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla dengan cara apa? Bertasbih. Awalnya Yunus ini ragu-ragu, mungkinkah Allah mendengar tasbih dia sementara dia berada di perut ikan di dasar lautan di tengah malam? Tapi Allah perdengarkan tiba-tiba tasbihnya penduduk laut yang ada di dasar laut. Tiba-tiba Yunus mendengar tasbihnya batu, tasbihnya ikan, macam-macam bertasbih. Dari sayup-sayup kedengaran orang ada makhluk yang bertasbih. Ya, karena Allah mengatakan wa in min kulli syai'in illa yusbihuna bihamdi. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di permukaan bumi kecuali semua makhluknya bertasbih kepada Allah. Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Tapi Yunus diperdengarkan. Maka sejak dia diperdengarkan tasbih itulah, maka dia pun kemudian berdoa dan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam tidak berdoa, tapi berzikir. Nabi Yunus tidak mengatakan, ya Allah,
tolong aku, selamatkan aku. Tidak. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam hanya mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Memang aku yang termasuk orang zalim ya Rabb. Aku salah meninggalkan kaumku pada kau belum izinkan. Lihat bagaimana orang-orang yang ingin bertobat, tirulah tobatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kalau kita ada masalah ikhwatu fiddin, harusnya kita ini introspeksi, dosa apa yang sudah kita lakukan. Lihat Yunus, dia tidak mengatakan ya Allah selamatkan, persis seperti perkataan Nabi kan. Ketika Nabi SAW dilempari oleh penduduk Taif itu, Rasul tidak mengatakan ya Rabb aku kan Nabi, kenapa kau biarkan orang-orang yang melempariku itu. Beginikah balasan seorang Nabi ya Rabb, harus dilempari batu? Tidak, Rasul tidak mengatakan seperti itu. Sama dengan Yunus juga mengatakan ya Rabb aku loh sudah 33 tahun berdoa, begini rupanya balasannya, kau telankan aku di perut ikan. Tidak juga Yunus mengatakan seperti itu. Tetapi dua nabi yang mulia ini Rasul mengatakan hanya innama ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya aku menjadikan kau aduanku dalam setiap kelemahanku. Kemudian Rasul mengatakan illam takun alayya sakhatun fala ubali. Kalau orang-orang Taif yang melempari aku itu bukan bentuk azabmu, aku enggak peduli ya Rabb. Mereka mau melempari, mau mencaci maki, terserah. Yang jelas itu bukan azab yang kau kirimkan. Maka harusnya seperti itu. Jadi tidak ada mengeluh dalam kehidupan ini kan. Jadi kalau ada masalah cepat mengadu kepada Allah. Kalau ada masalah cepat mengadu kepada Allah. Ini kalau ada masalah, Masya Allah, tasakhut, Allah pula bukan jadi tempat aduan, Allah pula menjadi tempat sasaran celaan orang itu. Si aku aja ya Rabb yang miskin itu, kok si fulan pula tak miskin-miskin katanya. Si anakku saja yang sakit, kenapa anak orang itu sehat-sehat katanya. Allah pula jadi sasaran, objek celaan kita yang mendapatkan ujian, padahal ujian itu untuk mengangkat derajat kita sebenarnya kalau orang itu paham. Lah Nabi Yunus ini mengajarkan sebuah pelajaran luar biasa juga. Apa itu? Man istajala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang bersegera untuk mendapatkan sesuatu belum waktunya, maka Allah akan hukum dengan diharamkan keinginannya. Contoh, anak ingin dapat waris orang tuanya. Lama kali bapak ini mati nih, kasihlah racun di kopinya, mati bapaknya. Dapat waris? Tidak. Karena kaidahnya siapa yang bersegera ingin mendapatkan sesuatu belum waktunya, justru diharamkan keinginannya, warisnya haram selamanya, gak dapat dia. Contoh yang kedua, ada orang ngebet ingin kawin. Nampak nih wanita yang saya cintai dah cerai sama suaminya nih. Ini kesempatan lagi, saya lamar dia. Tapi wanita itu kan baru diceraikan, belum habis masa idah. Harusnya tunggu dulu masa idahnya baru nikahi. Ini enggak, karena sudah ngebet. Udah cerai belum? Udah bang 2 hari. Besok kita kawin katanya. Kawin, justru tidak sah perkawinannya. Kenapa? Karena dia menikah di waktu wanita itu belum keluar idahnya. Berarti hukumannya apa? Ketika dia nekat nikah, maka selamanya diharamkan wanita di sampai kiamat. Kenapa? Man istajala qabla awanih uqiba bihirmani. Kalau tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu belum waktunya, justru diharamkan keinginannya. Artinya bahwa Yunus ini tergesa-gesa, makanya kemudian diberikan ujian. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita dari kisah Nabi Yunus itu, disebutkan dalam surah Al-Qalam itu kan, wala takun kasahibil huti idnada wa huwa maqdum. Jangan pernah engkau wahai Muhammad seperti Yunus ketika dia berdoa dalam kondisi sedih. Maknanya apa? Nabi Yunus belum hijrah, tiba-tiba hijrah sendiri. Jangan seperti Yunus. Kamu ada waktu hijrahnya nanti. Jangan tergesa-gesa, gitu maksudnya. Jadi sesuatu itu pun al-ajalatu minasyaitan, kata Rasul. Tergesa-gesa itu dari setan. Maka jangan tergesa-gesa. Nanti datang juga waktunya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga pelajaran lain apa? Ini juga pelajaran yang luar biasa dari Yunus alaihi salatu wassalam ketika di perut ikan itu. Apa itu? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bertasbih di perut ikan. Yang tasbihnya itu terdengar sampai ke langit. Disebutkan dalam hadis dhaif, tapi hadisnya dhaif. Para malaikat di langit itu mendengar ada suara sayup-sayup dari dasar lautan, sehingga satu malaikat dengan malaikat yang lain itu saling bicara. Kayaknya kita semua kenal lah suara itu. Itu suara siapa itu? Maka Allah mengatakan itu suara Yunus ibn Matta. Maka malaikat kasihan dengan Yunus meminta syafaat kepada Allah agar Allah menolong Nabi Yunus ini. Makanya dengan syafaatnya para malaikat, akhirnya Allah tolong dan Allah selamatkan Nabi Yunus. Sebenarnya bukan syafaat malaikat, tetapi Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita tentang amalan sirriyah, amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu Nabi Yunus dalam perut ikan bertasbih? Mau riak sama siapa? Ketika itu belum ada handphone, kecuali Nabi Yunus bawa handphone ke dalam perut ikan selfie, ya mungkin ya. Nggak ada handphone di zaman itu. Mau riak sama siapa di perut ikan, dasar lautan lagi, di kegelapan malam lagi. Jadi murni dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia sujud bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata para ulama, di antara manfaat amalus sir, amal yang tidak terang-terangan, yang tahu hanya kita dengan Allah saja, salah satunya adalah daf'ul bala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah adanya bahaya yang akan menimpa kita, dan kita bisa keluar dari bahaya itu. Contohnya apa? Seperti kisah Ashabul Ghar. 3 orang yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu datang menutup pintu gua, tidak bisa keluar orang ini. Mereka mengatakan matilah kita di sini, katanya. Akhirnya 3-tiganya azam untuk bertawasul dengan amalus sir, amal-amal rahasia yang tahu hanya mereka dengan Allah saja, dengan birrul walidain, dengan sedekah dan amanah, dan dengan menjaga kehormatan. Tiba-tiba batu menggelinding dan mereka bisa keluar. Ya, sama dengan Nabi Yunus ini. Dia melakukan amalus sir di dalam perut ikan, akhirnya Allah selamatkan. Makanya pentinglah dalam hidup kita ini ada amalan-amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Gunanya apa? Di saat kita lagi kesulitan, kita bertawasulah dengan amalan itu. Ya Rabb, dulu aku pernah sholat malam, gak ada yang tahu kecuali aku saja, dan aku ikhlas. Aku lagi susah nih ya Rabb, tolong. Kan enak ya. Tapi masalahnya, amalan mana di antara amalan kita yang tersembunyi, ikhwan? Semua tampak masalahnya. Sholat kalau bisa orang tahu, sedekah kalau bisa orang muji, gitu ya. Haji kalau bisa orang tahu, kemudian disebut Pak Haji, Bu Haji, dan begitu seterusnya. Kayaknya amalan kita ini maunya itu dibicarakan. Kembali bahwa setelah itu kemudian Nabi Yunus alaihi salatu terus bertasbih. Akhirnya Allah katakan, faltaqamahul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah keluar dari perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Tapi karena dia seorang nabi yang bertasbih, maka Allah keluarkan dia dari perut ikan. Ikan naik ke atas, dilepehkan Nabi Yunus. Di mana coba? Di tanah tandus. Di tanah tandus, nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Padang tandus, padang pasir. Dilepehkan di situ. Ada yang mengatakan kondisi itu seperti bayi baru dilahirkan itu. Lemas. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat selanjutnya, Allah tumbuhkan satu tumbuhan. Apa itu? Fanabadnahu bil ara wa huwa faambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Jadi ketika dilepehkan kan masih lemas dia, tiba-tiba Allah tumbuhkan satu tumbuhan di dekat kepalanya,
Kemudian tumbuhan itu menutupi wajahnya, menutupi badannya itu, tiba-tiba cepat aja dia tumbuh, daunnya membesar, kemudian langsung berbuah. Enak tuh kalau kita punya biji labu, ya kan? Pagi tanam, sore panen. Nah, tapi kan tak ada, ya. Ini kan cerita-cerita mukjizat, ya kan? Atau nanam pohon mangga, pagi tanam peloknya, besok pula ada panen. Mangga ajaib itu, ya. Lah Yunus diletakkan pohon labu. Sedikit faedah labu kata para ulama. Labu ini ad-dawa wasyifa wal ghada. Buah-buahan sejenis labu itu dikatakan oleh para ulama, dia adalah ad-dawa, bisa jadi obat. Asyifa bisa jadi stamina kesehatan, al-ghada bisa jadi makanan. Dan Nabi SAW sangat mencintai labu. Sebutkan dalam hadis, kana Nabi SAW yuhibbuhu wa yaqul innaha syajaratu akhi Yunus. Nabi itu suka makan labu dan dia katakan inilah makanan saudaraku Yunus. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, suatu ketika aku diundang makan bersama Nabi SAW. Tiba-tiba Rasul dalam makanan itu, dalam lauknya mencari-cari lauk labu. Dan Anas memperhatikan, ya, rupanya Rasul suka labu. Sejak itulah kata Anas, aku disukakan labu karena Rasul suka dengan labu. Gak tahu antum suka labu atau enggak nih? Nabi suka. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa labu ini bermanfaat. Kalau di Arab sana, Rasul itu selalu mencampurkan makanan labu dengan kurma. Jadi makan bareng-bareng tuh, labu, kurma langsung dimakan. Kenapa? Karena kurma itu membawa panas, labu itu membawa dingin. Jadi kalau makan kurma terus-terusan di musim panas, tensi darah naik. Tapi kalau makan labu terus-terusan di musim dingin, tensi darah merendah. Bisa darah rendah, datang penyakit darah rendah akhirnya. Ketika mencampurkan yang panas dan dingin, stabilah itu tekan darah itu. Itu dari segi kesehatan. Lah kenapa kemudian labu itu dikatakan oleh para ulama asyifa wad dawa wal ghada? Dia obat, stamina dan makanan. Itu pula yang ditumbuhkan di samping Nabi Yunus itu. Makan labu dia. Makanya setelah makan ada tenaga. Ketika itulah maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, pertama dia berjumpa dengan penggembala kambing. Kemudian dia cerita, akhirnya penggembala kambing ini menceritakan tentang kisah Nainawa, bahwa mereka sudah beriman semuanya. Senanglah Yunus. Maka Yunus pun kemudian kembali ke Nainawa, terus mengokohkan keimanan Nainawa yang jumlahnya 100.000, ada yang mengatakan 100.000 dan bahkan lebih-lebihnya bisa 20.000, 30.000, 40.000, semua beriman kepada Allah, dan Allah berikan nikmat yang melimpah kepada kaum Nainawa kala itu. Sampai akhirnya Allah takdirkan Nabi Yunus meninggal dunia. Tetapi ya, yang namanya kaum-kaum dulu diceritakan dalam Al-Quran, setelah meninggal nabinya, sedikit demi sedikit mereka pun kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mereka kufur, Allah utus lagi seorang nabi setelah Yunus alaihi salatu wassalam. Siapa nabinya? Ya tunggu minggu depan. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita petik dari kisah ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.